Kalau lu pernah dengar mengenai Warren Buffett, lu pasti dengar sesuatu yang legenda mengenai dia. Bagaimana dia merupakan seorang Oracle of Omaha, dia juga merupakan sosok value investor yang benar-benar luar biasa sekali dikenal. Tapi hari ini gue mau bahas sesuatu yang lebih dalam dan lebih kelam mengenai sosok Warren Buffett sendiri, yang gue yakin lu nggak pernah ketemu di berbagai macam podcast-podcast yang lainnya. So, kita akan bahas langsung aja. Welcome to my podcast. Nama gue David, dan hari ini kita akan bahas topik-topik yang sensitif mengenai investasi dan juga keuangan yang pastinya akan membuka kalian mengenai gimana caranya untuk bisa financial freedom, gimana cara kelola uang yang baik, dan juga fakta-fakta lainnya mengenai keuangan yang menarik. Langsung aja kita bahas. Warren Buffett memulai karirnya itu bukan sebagai seorang investor pasif, tapi dia menjadi seorang trader yang cukup kejam. Kalau misalnya kita sebut, zaman sekarang itu kita sebut sebagai active investor. Mitos mengatakan kalau misalkan Warren Buffett, dia suka buy and hold forever. Tapi kalau misalnya kita lihat di awal-awal, itu tidak sesuai dengan ekspektasi awal-awal banyak orang. Kalau kita lihat, strateginya itu di awal karirnya itu justru fokus ke taktik yang keras. Jadi dia bagaimana mencari perusahaan-perusahaan yang bisa dilikuidasi dengan cepat untuk dapat cuan instan. Kalau misalkan lu lihat, misalkan di laporan keuangan itu banyak sekali yang book value-nya ya. Jadi kalau misalkan teknisnya price to book value, nilai perusahaan itu misalkan 1 triliun. Tapi dia bisa membeli perusahaan itu dengan harga 500 miliar. Dan ketika dia udah beli harga 500 miliar itu, dia akhirnya menjual si perusahaan itu, dia mem-PHK pegawai-pegawainya yang lain, dan akhirnya dia bisa dapat ya cuan 1 triliun misalkan. Jadi gimana caranya dia bisa membeli harga yang murah dan dia menjual dengan harga yang fair value-nya itu, atau enggak mungkin sedikit di bawah fair value-nya. Misalkan 800 miliar, dia juga udah tetap dapat cuan di situ. Jadi dia cari book value yang murah-murah, under value. Makanya ini yang disebut sebagai activist investing. Jadi gimana kita manuver korporasi yang kejam, dan juga ya ini sebetulnya disebut, kalau misalkan lu lihat di berbagai macam buku-buku Benjamin Graham, Intelligent Investor dan lain-lainnya, ini biasa disebut sebagai pemburu cigar butt, kayak gitu. Artinya perusahaan buruk dengan harga saham yang sangat murah, sehingga kita punya satu hisapan lagi yang terakhir sebelum si rokok itu dibuang. Jadi kalau misalkan lu ngerokok nih, nah kalau ngerokok, rokoknya tinggal dikit, segini batangnya nih, terus habis itu lu hisap. Nah, lu hisap sampai habis nih si puntung rokoknya itu dan lu buang. Itu yang terjadi sama Warren Buffett. Dia ngelakuin cara seperti itu. Dia hisap terakhir, dia ambil semua asetnya, dia jual dengan murah, dan dia habisin semua. Dia habisin pegawai-pegawainya yang ada, dia PHK-in semuanya. Itu yang terjadi. Nah, ini contoh kelicikan di awal karirnya itu terjadi di Sanborn Maps pada tahun 1958. Jadi si Buffett ini menggalang modal, kemudian dia merebut kursi direksi di sana, dan memaksa perusahaan untuk menjual seluruh asetnya. Dan akhirnya aset-aset itu dilikuidasi. Hasilnya ini gila. Cuannya langsung melejit plus 45% dalam waktu yang singkat. Jadi ini trik yang luar biasa licik dari Warren Buffett. Gimana caranya dia menggunakan uangnya dia, ngumpulin modal-modal dengan teman-temannya, dia ambil kursi direksi dan dia langsung ngomong sama direksinya. Dia punya hak suara yang besar karena dia punya saham yang besar, pemegang saham yang tertinggi, majority. Dia bilang, oke, kita habisin perusahaannya, kita jual semuanya, PHK perusahaannya, PHK pegawainya, oke, jual aset-asetnya, ya udah. Misalkan dia butuh modal misalkan 500 miliar tadi, akhirnya udah dijual semua aset-asetnya, dia cuan. Tadi 45%. Ya udah, anggap aja 500 miliar dikali ya 1,45 ya. Ya segitulah dia jual, dan segitu dia dapat cuannya. Kemudian kita lihat kasus lainnya di Dempster Mill. Di sini berakhir yang lebih buruk ya. Jadi case-nya ini ketika dia mengendalikan perusahaannya, Buffett melakukan PHK secara massal ya. Dia akhirnya menjual aset-aset pabriknya dan langsung cuan cepat di sini. Dan reputasinya juga sempat rusak parah di Nebraska karena tindakannya yang dianggap tidak beretika ya. Jadi kalau misalkan lu datang ke Nebraska, lu tanya orang-orang sekitar juga apakah Buffett juga legenda atau enggak. Ya sebagian orang dibilang legenda, tapi sebagian lainnya ya dianggap tidak punya etika yang baik buat penduduk di sana. Ya, cuman ya sekarang nama baiknya udah beda ya dibandingkan zaman dulu. Zaman dulu ya 1970-an ya lu bisa lihat lah kayak gitu, generasi-generasi old generation di Nebraska ngelihat Warren Buffett itu bukan sesuatu yang baik ya, apalagi orang-orang yang sudah pernah di PHK di perusahaan tersebut. Dan di awal karirnya ya Buffett ini jadi trader yang kejam.
fokusnya pada nilai likuidasi. Gimana caranya si perusahaan itu bisa dilikuidasi cepat, ya. Bukan gimana caranya si bisnis ini jangka panjangnya kayak gimana. Jadi dia nggak ngelihat buy and hold, ya kan? Kan biasanya cari wonderful company kayak gitu kan. Dia nggak seperti itu. Dia cari perusahaan yang jelek, dia jual habis kayak gitu kan. Nah, itu yang dia pengenkan saat itu ya. Jadi dia fokusnya untuk cuan cepat tanpa melihat dampak sosial dan juga dampak bagaimana kesejahteraan dari karyawan yang nantinya dia punya. Tapi taktik ini juga dia nggak bertahan lama karena dia udah berevolusi ya. Dia mulai berevolusi. Kenapa? Karena ya pastinya dia juga harus tahu bahwa publik juga nggak suka sama superhero seperti itu, ya. Dan hal ini juga dipengaruhi oleh Charlie Munger. Jadi makanya dia selalu memuji-muji Charlie Munger bagaimana dia bisa berkembang sama Charlie Munger karena dia melihat bagaimana harusnya di era kedepannya ngelihat bagaimana sulit juga cari perusahaan-perusahaan yang bobrok ya kan untuk jadiin sigaret butt-nya. Jadi fase di kehidupan Buffett ini kita bagi jadi dua. Fase yang pertama itu fase ketika dia sebut Benjamin Graham ini sebagai seorang gurunya dia, ya kan, dia puja-puja kayak gitu kan. Di fase pertama ini dia menghabiskan di sekitar 1950-an sampai 1960-an. Di fase ini si Warren Buffett itu mencari cigar butt dengan harga yang sangat murah. Si perusahaan-perusahaan ini dia membeli di bawah nilai likuidasinya, tujuannya untuk cuan cepat, kemudian dia jual. Ini fase dia menjadi aktivis trader. Dan kita masuk ke fase 2-nya. Jadi di fase 2-nya, dia ketemu sama Charlie Munger. Jadi Charlie Munger influence itu mulai di tahun 1970-an hingga sekarang dirasakan ya. Ini peralihan totalnya dia. Dan atas pengaruh Munger ini, Buffett menyadari bahwa value sejati itu bukan pada perusahaan yang buruk terus dia dijual cepat lagi, tapi bagaimana pada bisnis yang luar biasa, yang wonderful. Ketika dia beli, saat ini kan Warren Buffett bilang ya, kalau misalkan lu mau beli, itu tahan hold berapa lama? Ya hold forever, kayak gitu. Jadi, ketika dia pilih perusahaan, ya pilih yang kira-kira bisa di hold jangka panjang. Dan itu yang terjadi pada Warren Buffett hingga saat ini. Tapi sekarang fokusnya berubah ya. Jadi, dari beli perusahaan yang memang sigar butt tadi, tapi menjadi beli perusahaan yang hebat dengan harga yang wajar. Karena cari yang harga yang lebih murah sedikit kadang agak-agak susah juga sebetulnya. Jadi buy wonderful company at a fair price. Dan taktiknya berubah total ya, menjadi buy and hold. Jadi beli dan pertahankan selamanya. Jadi fokusnya untuk maksimalkan compounding dan menghindari resiko kebangkrutan dari perusahaan-perusahaan sampah tersebut. Jadi poinnya dia, kalau misalkan dia beli perusahaan saat ini kayak Coca-Cola dan sebagainya, itu perusahaan dia saat ini yang dia miliki, contohnya dia beli perusahaan Coca-Cola itu 100 triliun, anggap aja. Dan dari dia investasi 100 triliun itu di awal, dia itu udah dapat dividen itu lebih dari ketika dia chip in di sana. Bayangin aja, ketika dia beli di Wonderful Company, maka dividen itu yang sudah bahkan membayar biaya-biaya dia membeli perusahaan tersebut. Itu yang menarik dari strategi dia ketika ketemu sama Charlie Munger. Dua fase ini harapannya bisa mengubah hidup Warren Buffett dan mengubah nama dia, citra dia jadi lebih baik, padahal yang sebelumnya udah buruk ya. Jadi kalau kita lihat mengenai Buffett yang sudah ubah caranya membeli perusahaan dengan harga yang wajar dan untuk di hold forever. So kalau misalnya kita lihat Buffett ini kan udah meninggalkan si aktivis tradernya ya. Dan sebetulnya kalau misalnya kita lihat di waktu-waktu yang ada saat ini, dia sebetulnya tidak sepenuhnya benar-benar melepaskan pragmatis yang kejam ini. Kalau kita lihat dari pilihan investasinya itu, kita bisa melihat bagaimana selama puluhan tahun, Buffett selalu menekankan pentingnya berinvestasi pada perusahaan yang baik, tapi dia melupakan bagaimana melihat dampak-dampak ESG dari lingkungan-lingkungan yang ada. Di sini kita lihat portofolio Berkshire Hathaway juga justru memuat saham-saham yang dianggap kontroversial atau nggak disebut sin stock di sini ya. Salah satu yang paling menonjol adalah investasi bisnis yang dia berinvestasi cukup besar dan jangka panjang untuk perusahaan tembakau seperti Altria atau nggak Philip Morris ya. Lu pada tahu pastinya. Di sini Buffett bahkan pernah bercanda ya. Tapi menurut gue ini juga agak aneh ya. Dia bilang bahwa dia hanya berinvestasi pada perusahaan tembakau yang menjual addictive produk pada produknya dan yang memiliki pricing power yang besar. Artinya, lu bayangin, addictive produk ini kan cukup mengerikan buat generasi muda dan dia bisa merusak generasi muda saat itu. Kayak gitu, dengan adanya si addictive produk tersebut.
Tapi ya, meskipun Berkshire akhirnya menjual saham tembakau itu, nah investasi dia juga akhirnya berlanjut pada saham Coca-Cola. Lu tahu sendiri kan sekarang Coca-Cola ini cukup di shifting bisnisnya ke zero sugar dan sebagainya. Tapi ketika zaman dulu mana ada zero sugar, mana ada orang yang peduli. Dan lu lihat sendiri di Afrika dan sebagainya, itu orang-orang perutnya buncit dan sebagainya, mereka mengkonsumsi gula yang cukup gila, ya. Jadi Warren Buffett ini kalau misalnya ditanya diabetes ini karena apa ulahnya ya kan? Ini ulahnya ya salah satunya kontribusi si Warren Buffett ya investasi di saham-saham seperti ini yang ujung-ujungnya kan diabetes, obat-obat diabetes lu pada tahu sendiri itu diinvestasi dari perusahaan mana aja kayak gitu kan. Kayak gitu. Gates Foundation dan sebagainya dan lain-lainnya itu mereka juga banyak investasi dalam pengembangan obat-obatan diabetes dan menariknya ya Coca-Cola diinvest sama si Warren Buffett ini. Kayak gitu. Makanya kontribusi pada epidemi gula dan obesitas global ini ya mau nggak mau ya gara-gara si minuman manis ini dan salah satunya Coca-Cola. Jadi kontradiksi ini terlihat sekali ya dari citra publiknya yang memang benar-benar dia mau uh, sebagai value investor yang baik, tapi ya tidak baik-baik juga karena portofolio stoknya juga tidak mem- memperbaiki masyarakat, justru merugikan kayak gitu. Dan dia juga invest di perusahaan bahan bakar fosil, ya kan? Jadi kita ngeliat kontradiksi dari citra publiknya makin terasa. Jadi bagi Buffett ini dia ngelihat keunggulan ekonomi atau profit dan pricing power ini seringkali dia bisa mengalahkan dari pertimbangan etika dan juga moral ESG yang ada ya. Jadi bisnis ya itu bisnis menurut dia. Dan yang paling kejam ini kalau misalkan lo pada tahu di 2008 itu Berkshire Hathaway menjadi penyelamat bagi banyak bank besar. Salah satunya adalah Goldman Sachs. Di sini Warren Buffett itu kasih pinjaman, tapi pinjaman bunganya itu imbalannya besar, lebih dari 10%. Dan Warren membeli saham si Goldman Sachs itu juga dengan harga yang murah. Dan ini adalah sebetulnya bailout predator yang cukup luar biasa mengerikan, sehingga Berkshire memastikan mendapatkan keuntungan yang cukup besar dari kepemilikan orang lain. Sebetulnya sah-sah aja di dunia investasi, tapi lo bayangin aja di masa krisis kayak gini, dia justru semakin luar biasa kaya ya. Jadi kalau misalkan pemerintah menggunakan uang untuk pembayar pajak untuk menstabilkan sistem, Buffett justru menggunakan krisis ini untuk memperkaya dirinya sendiri. Jadi Buffett ini dianggap memperkaya dirinya dan memanfaatkan kondisi-kondisi krisis yang ada untuk memperkaya dirinya. Jadi ini sesuatu yang cukup wajar menurut para investor, tapi ya jujurnya kurang beretika ya. Oke, ini sesuatu yang menarik yang gue yakin lu belum pernah dengar juga di banyak hal karena ini cukup disembunyikan dari banyak media juga. Jadi kalau misalkan lu pengen tahu mengenai kehidupan keluarganya, sebetulnya cukup kompleks, tapi gue cerita mengenai dia dengan istrinya dan istri barunya. Jadi kita sebut ya nama istri pertama dan istri sahnya itu namanya Susan Buffett. Dan pasangan barunya itu namanya Astrid Meng. Gue nggak tahu sebutnya Astrid Meng atau gue sebut Astrid aja dulu ya. Jadi mereka itu hidup dalam arrangement yang unik dan menurut gue cukup rumit ya di sini. Jadi di tahun 1977, Susan meninggalkan Warren Buffett untuk mengejar karirnya di San Francisco. Kabarnya di media-media sih bilangnya Susan yang meninggalkan Warren Buffett kayak gitu. Tapi mereka nggak pernah bercerai. Susan justru memperkenalkan Astrid kepada Warren Buffett dan selama sisa hidupnya Susan dan Astrid itu tetap berteman. Jadi mereka tuh memang temenan juga. Jadi Astrid juga saat ini tinggal bersama Warren Buffett dan Astrid itu menjadi istri publik Warren Buffett. Jadi orang-orang mengenalnya si Astrid ini. Jadi Astrid terkenal sebagai istri publiknya Warren Buffett, tapi Susan itu istri sahnya secara hukum mungkin nggak terkenal secara luas. Tapi meskipun diklaim sebagai pengaturan yang harmonis, arrangement ini justru menunjukkan sisi kontrol dan keunikan kehidupan seorang bilioner ya, yang seringkali jauh dari citra keluarga yang harmonis tradisional dan juga konservatif. Jadi menurut gue ini menarik sekali karena dia nggak cerai sama istri yang lama, tapi dia justru sama Astrid istri barunya, dan istri lamanya sama istri barunya ini justru temenan dan masih berhubungan baik sampai saat ini. Ya pastinya ada uang bulanan juga yang dikasih Warren Buffett ke Susan gitu ya, supaya hidupnya aman-aman aja. Apalagi ya anak-anaknya juga hidup ya diklaim sama media-media harmonis kayak gitu. Jadi itu yang menarik mengenai hubungannya, tapi gue nggak mau bahas lebih lanjut. Lu bisa cari sendiri. Gue kasih clue, lu bisa lihat bagaimana kebobrokannya di sana. Dan kita bahas mengenai sisi filantropi yang
dilakukan sama Buffett dan juga Gates Foundation ya. Di sisi lain filantropinya juga, Buffett itu berjanji mendonasikan lebih dari 90% harta kekayaannya sebagian besar ke Giving Pledge dan juga ke Gates Foundation. Dan kalau kita lihat struktur dari Berkshire Hathaway saat ini, kadang kita juga bisa menimbulkan pertanyaan. Kenapa? Karena Buffett itu menolak pemecahan dari Berkshire Hathaway sendiri atau membayar dividen juga. Jadi artinya triliunan asetan yang dia punya ini dan keuntungannya itu masih di bawah kendali si Berkshire Hathaway ini, di bawah kendalinya dia. Harusnya kan kalau misalkan dia mau kasih ke orang lain ya, lu kasih lah kayak gitu kan buat yayasannya kayak gitu atau buat orang lain kayak gitu, clear buat badan amal kayak gitu. Tapi ya ini masih di dalam ranahnya dia, manajemen dia. Dan donasinya dilakukan melalui foundation secara besar, secara bertahap. Ini dividennya diatur supaya ya dia nggak bayar dividen yang cukup luar biasa besar kayak gitu ya. Ini kalau misalkan lu ngerti perpajakan, gimana caranya manfaatkan yayasan foundation untuk meminimalkan pajak dan dividen yang ada, ya dia menggunakan itu dan dia tetap ada di dalam struktur manajemen Berkshire Hathaway. Ini adalah bentuk kapitalisme yang cerdas tapi konservatif dan kontroversial juga. Dan kita bahas mengenai proses donasi yang panjang dan melalui foundation yang besar ini juga dianggap mempertahankan kontrol atas modal yang sangat besar yang dia punya, yang dia juga sudah peroleh bertahun-tahun, dan juga mempertahankan citra yang dia punya juga. Jadi ya ini menarik dan mungkin jadi contoh buat lu pada atau mungkin ya konglomerasi yang ada di Indonesia ya untuk mempertahankan kekayaan yang dia punya saat ini. Oke, jadi pelajaran berharga yang bisa kita dapatkan dari kisah Warren Buffett adalah yang pertama, sebetulnya lu bisa belajar sama siapapun juga yang menarik ya. Isu-isu yang lu lagi beredar juga di sini ya, ada yang disebut nabi milenial ya di Indonesia, nabi-nabi Gen Z dan sebagainya kayak gitu kan. Ada orang yang pom-pom kekayaan dan sebagainya dan bla 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 hal lainnya. Sebetulnya kalau misalkan lu nggak mendewakan mereka dan lu berpikir sedikit lebih cerdas dan lebih pintar aja, menurut gua lu bakal aman dalam hidup ini. Artinya, lu nggak boleh mengidealkan dan mengidolakan siapapun juga secara berlebihan tanpa lu saring informasinya. Jadi mau gimana pun, lu harus saring informasinya dan jangan terima mentah-mentah. Jangan sampai diiming-imingi kaya milenial, milenial Gen Z secara instan dan mendadak. Itu orang goblok gitu misalkan ya. Jadi jangan pernah mengikuti itu. Jadi kesuksesan yang terjadi itu adalah trial and error yang melibatkan ya taktik-taktik yang keras juga. Nggak ada yang instan juga. Jadi sama kayak Buffett ya, dia juga kena kasus skandal ya di Sunburn dan Dempster Mill di Nebraska juga. Jadi banyak banget hal-hal yang menarik di sana. Dan pastinya juga gimana kita ngeliat kisahnya Warren Buffett bisa cuci nama ya. Jadi dari yang pencari sampah yang licik, ya kan, menjadi pemburu berlian yang cantik ya. Gimana dia bisa jadi hold forever, ya kan, walaupun jejak digital juga nggak hilang, ya kan. Bagaimana dia bisa manipulasi, tapi ujung-ujungnya di akhir ya dia melakukan bertemu dengan Charlie Munger, bersyukurnya partner yang sehat juga yang baik. Dia akhirnya memastikan compounding, ya dia sadar bahwa compounding ya hanya bekerja jika bisnisnya benar-benar hebat, wonderful company, bukan yang sampah. Jadi kita melihat bagaimana Buffett ini akhirnya bisa fokus pada fundamental keuntungan ke mode bisnis. Jadi mode bisnis tuh kayak parit ya, parit panjang. Jadi kalau misalkan lu bahas mengenai perang zaman dulu, itu perang itu biasanya kastil itu punya parit yang besar. Economic mode itu artinya semakin besar mode-nya, semakin besar paritnya, orang lain nggak bisa ngikutin bisnis tersebut. Contohnya apa sih yang punya economic mode yang besar? Ya lu bisa lihat bisnis-bisnis kayak contohnya industri yang obat kayak gitu kan. Ya orang nggak bisa nih masuk ke industri obat secara gampang. Karena kenapa? Karena obat-obat ini punya paten-paten yang besar. Economic mode-nya udah besar. Kayak gitu. Jadi, Buffett fokus ke sana, ke economic mode-nya yang besar. Formulasi Coca-Cola nggak bisa ditiru sama orang-orang. Karena dia juga udah punya resepnya, dia juga udah hak patenkan, kayak gitu. Jadi, itu yang menarik dari economic mode yang dia jual dan juga pricing power. Kayak gitu. Jadi, gimana caranya dia bisa berinvestasi dengan kotor, ya kan, secara legal, dan juga dia memanfaatkan kepanikan dalam momen-momen krisis yang ada dengan sangat baik. Jadi cash-nya itu sangat luar biasa. Cash flow-nya dia pada Geico juga dia jadi mesin yang cukup luar biasa. Oke, setelah lu belajar dari Warren Buffett, lu sekarang bisa ambil beberapa hal-hal key takeaways. Dan ini closing pertanyaan buat lu. Kira-kira dari sisi lu sendiri, lu apakah tertarik untuk menjadi Warren Buffett sesi atau fase pertama, di mana dia sigarbat, dia mencari perusahaan-perusahaan murah untuk dia habisin? Atau menurut lu lebih oke lu mencari wonderful company dan lu hold forever? Kalau misalkan lu tahu kira-kira wonderful company yang hold forever yang ada di Indonesia, komen di bawah
dan biarin bisa sharing dengan teman-teman yang lain. Itu aja dari gua, semoga edukasi hari ini bermanfaat. Jangan lupa like, comment, share ke teman-teman yang lainnya. Semoga bisa dapat cerita inspiratif lainnya dan juga kisah-kisah tips-tips mengenai finansial lainnya. Itu aja dari gua. Thank you for watching. See you di next episode. Bye. God bless.